Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Hacker Rank. Kita login dulu ke Hacker Rank-nya. Kemudian kita continue preparation. Kita sudah sampai pada soal Java Stack. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tumpukan ya, struktur data tumpukan. Kita solve challenge dulu, kita lihat soalnya. Oke, baik. Di sini kita diminta untuk membaca pasangan kurung ya, tanda kurung. Di bagian atasnya ada penjelasan tentang stack ini sedikit. Penjelasan tentang stack dari Wikipedia. Di dalam komputer science katanya sebuah stack adalah atau LIFO, last in first out, adalah sebuah abstract data type, ADT, abstract data type, yang menyediakan kumpulan elemen-elemen dengan dua prinsip operasi ya, dua operasi prinsipal, yaitu push dan pop. Jadi ada operasi push dan push untuk memasukkan datanya, kemudian pop untuk mengeluarkan atau menghapus data dari dalam stack. Kemudian konsep pemasukan dan pengeluaran datanya itu dia menggunakan struktur LIFO, last in first out. Atau data yang terakhir dimasukkan, last in, akan menjadi data yang pertama dihapus atau dikeluarkan dari stack. Sebenarnya ada operasi lain ya selain menggunakan ini, operasi push untuk memasukkan data dan pop untuk mengeluarkan data. Ada juga operasi yang dikenal dengan operasi pick di stack ya. Operasi pick itu digunakan untuk membaca saja. Dia hanya membaca data yang terakhir dimasukkan atau yang berada pada posisi top ya. Kita bisa lihat ilustrasinya. Sebenarnya disebut stack itu biasanya kalau kita gambarnya dari atas ke bawah seperti ini. Jadi kita punya semacam gelas ya, seperti gelas, mungkin gelas kaca. Gelas itu sudah jelas kaca. Kalau bukan kaca, bukan gelas namanya. Oke, di sini kita buat border nih, supaya dia terilustrasikan seperti sebuah gelas. Jadi gelas itu dia punya satu ruang terbuka ya, seperti ini. Ada satu ruang terbukanya. Tidak begitu nampak. Ya, seperti ini. Ada satu ruang terbukanya, dimana ketika kita memasukkan elemen benda ke dalam gelas tersebut, maka gelas tersebut akan hanya punya satu pintu saja, dan elemen yang dimasukkan akan langsung masuk ke bagian paling bawah ya. Misalnya saya masukkan huruf A di sini, dari atas saya masukkan A-nya di sini, bergerak A-nya dari sini ya, saya masukkan ke bawah. Misalnya huruf A, seperti ini, saya masukkan ke dalam, maka dia akan masuk dari satu lubangnya ini, satu pintunya ini ke dalam sini A. Dia langsung ke bawah. Kemudian jika saya akan memasukkan lagi huruf yang lain, misalnya huruf C, maka dia akan dimasukkan dari atas sini sampai sini, sampai di atasnya huruf A ya, karena sudah yang bagian bawah tadi sudah terisi, dia berada di atasnya lagi. Kalau ada huruf lain lagi, misalnya G, maka dia akan dimasukkan ke atas sini. Demikian seterusnya. Jadi data yang baru yang terakhir dimasukkan akan berada di atas data yang pertama. Kalau saya masukkan lagi huruf M misalnya, maka dia akan berada di sini. Dia bergerak kemari ya, dimasukkan kemari, dia ada di sini. Jadi dia bergerak perlahan-lahan begini. Misalnya saya masukkan lagi huruf T, maka dia dari sini huruf T akan bergerak kemari. Kemari, dan berhenti tepat di atas huruf M. Jadi dia data yang terakhir masuk nanti data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang dikeluarkan, karena cuma ada satu pintu ya. Jadi nanti kalau kita mau lakukan operasi, tadi operasi memasukkannya namanya push ya. Jadi saya misalnya operasi memasukkannya disebut dengan push. Misalnya saya push lagi satu kali. Saya push misalnya huruf P misalnya. Di sini saya huruf K ya, huruf K misalnya. Maka nanti huruf K akan masuk di sini dari satu pintu kemari, dan kemari, K. Jadi operasi memasukkan datanya disebut dengan push. Kemudian operasi untuk membaca data yang terakhir, untuk membaca data yang terakhir disebut dengan pick. Jadi ya kalau kondisinya seperti ini, saya gunakan pick di sini. Saya panggil operasi pick-nya. Maka dia nanti akan mengeluarkan angka 3, membaca huruf K ya, membaca huruf K. Tapi nanti ketika huruf K saya hapus, maka dia akan baca huruf T. Jadi pick ini gunanya untuk membaca elemen yang berada pada posisi top atau yang berada pada posisi paling atas, atau membaca data yang paling terakhir tadi dimasukkan. Oke, jadi ada dua operasi, push, pick. Kemudian ada operasi yang untuk menghapusnya, disebut dengan pop.
Jadi operasi pop ini akan menghapus data yang ada di sini. Dan cara menghapusnya adalah dihapus dari belakang ya, atau dari atas. Dari data yang pertama, yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama dihapus. Last in, first out ya. Terakhir masuk, pertama keluar. Jadi ini kayak semacam ketidakadilan. Terakhir masuk kok pertama keluar ya. Tapi beginilah struktur data stack. Jadi dia yang kalau di kita pop yang pertama keluar adalah huruf K ya. Huruf K akan keluar kemari dan terhapus. Seperti itu. Kalau kondisinya seperti ini, ketika kita panggil method pick, maka dia akan mengeluarkan huruf T. Membaca huruf T ya, tidak mengeluarkan. Dia hanya membaca saja. Pick ini hanya membaca. Kemudian kalau mau mengeluarkan pakai huruf pop, pakai ini. Misalnya kita pop lagi, maka nanti huruf T ini akan keluar dan kemari. T-nya kemari. Berikutnya sambil ini bisa bervariasi ya, bisa di push, di pop, di pick, bisa misalnya di push lagi. Misalnya kita masukkan W, maka nanti huruf W langsung kemari lagi. Dia langsung mengisi yang bagian atas lagi ya, tadi yang bagian akhir. Jadi ini push struktur data stack adalah struktur data yang hanya punya satu pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Operasi-operasi pentingnya ada push, pop, dan pick. Sebenarnya juga biasanya kita bisa membuat juga operasi get ya. Kita bisa melakukan get, kita bisa membaca semua elemennya, kita bisa memeriksa apakah dia kosong atau tidak menggunakan metode isEmpty. Ada juga metode isEmpty untuk memeriksa apakah dia kosong atau tidak. Oke, baik. Berikutnya kita kembali ke soal. Di soal ini kita diminta untuk mendeteksi apakah sebuah kurung yang dimasukkan adalah seimbang. Jadi kita mendeteksi sebuah tanda kurung, beberapa tanda kurung maksud saya. Dan kita harus memastikan bahwa bentuk tanda kurungnya seimbang seperti ini. Jadi setiap kurung dibuka maka nanti dia harus ditutup, entah kapan tapi dia harus ditutup secara seimbang. Seperti ini contoh tanda kurung yang seimbang. Jadi dia dibuka harus ditutup ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan stack. Input formatnya adalah akan ada beberapa baris. Each having a single non-empty string, akan berisi string ya. Kemudian kita akan membaca inputnya ini end of file sampai end of file. Jadi tidak dibatasi berapa inputnya, berapa baris ya. Berapa barisnya tidak dibatasi. Kita harus baca dia pakai end of file atau hash next ya. Ini sudah ada contohnya di sini. Di kodenya sudah disiapkan. Scannernya kita tidak usah buat, sudah dibuatkan scanner. Kemudian mekanisme untuk membaca sampai end of file juga sudah ada. While sc hash next. Kemudian kita baca inputnya di sini. Berikutnya kita diminta untuk melengkapi kode yang di sini. Di sini kita akan membuat mekanisme untuk mendeteksi apakah tanda-tanda kurung ini seimbang. Artinya ketika dia dibuka maka dia harus ditutup dengan balas kurung ya. Seperti ini dibuka di sini, maka harus dibalas di sini. Dibuka lagi di sini, dibalas di sini. Dibuka di sini masih ada kurung kurawal di dalamnya, kurung biasa yang dibalas dulu, baru kurung kurawal, baru kurung biasa. Jadi dia membalasnya juga berurutan ya. Kalau dibukanya di sini maka dibalasnya di sini. Kemudian yang ini contoh yang tidak seimbang ya. Dibuka kurung kurawal, balas kurung kurawal, buka kurung biasa tidak ada tutupnya. Berarti ini contoh yang tidak seimbang. Kemudian nanti output formatnya adalah there will be multiple. Output formatnya setiap baris, setiap kasus akan dicetak true jika dia dinyatakan sebagai tanda kurung yang seimbang. Dan dia dicetakkan false, kita mencetak tulisan false ini, text false kalau dia tidak seimbang ya. Jadi contoh yang seimbang tadi ini 1, 2, maka dicetak true, kemudian di sini false karena kurung yang ketiga ini. Tanda kurung yang ketiga atau kumpulan kurung yang ketiga, formasi kurung yang ketiga tidak balance atau tidak seimbang. Berikutnya yang dibawa seimbang maka kita tulis true. Oke, baik, ini contoh-contohnya. Kemudian bagaimana sebenarnya mekanisme untuk mendeteksi apakah dia seimbang atau tidak menggunakan stack? Jadi kita harus mendeteksinya dengan cara seperti ini ya. Kita gunakan popnya. Kita bisa coba simulasi. Kita simulasi dengan salah satu test case yang ada di sini, misalnya ini tadi. Test case-nya adalah ini ya, kurung buka dan kurung tutup dan kurung kurawal. Misalnya kita punya kurung seperti ini. Jadi kita akan memasukkan satu persatu elemen ini ke dalam pop. Kemudian kita mendeteksi kurung penutupnya. Jadi misalnya ini kurung yang pertama adalah tanda kurung biasa ya, maka nanti akan kita push ini. Kalau stacknya masih kosong, selama stacknya tidak kosong, kita masukkan tanda kurung yang biasa ke dalam sini.
Jadi kita masukkan tanda kurung masuk ke dalam sini. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan tanda kurung lagi kurawal. Tanda kurung kurawal kita masukkan ke dalam sini. Berikutnya kita akan memasukkan tanda kurung biasa, dan tanda kurung biasa kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita butuh stacknya di sini. Kemudian nanti ketika yang dimasukkan adalah balas kurung, jadi ketika yang terbaca adalah balas kurung, maka kita akan membaca dulu elemen teratasnya. Jadi misalnya di sini yang teks berikutnya, string berikutnya adalah balas kurung ya. Kita sudah sampai di sini. Balas kurung, maka kita akan membaca di sini. Kalau balas kurungnya adalah tanda balas kurung seperti ini, kurung biasa, maka harusnya yang kita baca maka elemen yang berada pada posisi paling atas ini harusnya adalah kurung biasa juga ya. Jadi kalau balasnya balas kurung biasa, maka elemen paling atas adalah kurung biasa. Kalau dia benar kurung biasa, maka langsung saja kita hapus ini, kita pop, maka sekarang sisa kurung kurawal ya. Nah, dan ini di next lagi. Kita next ke kurung balas kurung kurawal. Jika inputnya berupa balas kurung kurawal, maka harus kita pastikan di sini elemen paling atasnya, peaknya ini adalah elemen balas kurung kurawal. Buka kurung kurawal ya. Nah, sekarang kalau dia sama, ini balasnya sama yang ini dengan sini, maka yang ini dihapus, elemen yang ini dihapus, buka kurung kurawalnya dihapus, dan kita baca elemen berikutnya seperti ini, kurung biasa. Elemen berikutnya adalah kurung biasa, maka nanti yang di sini harusnya kurung biasa ya, kurung pembuka yang biasa, seperti itu. Jadi dia kita periksa saling berbalasan. Bagaimana jika kurungnya seperti ini? Coba kita simulasi dengan elemen kurung yang lain. Misalnya inputnya seperti ini, kurung buka, kurung tutup, kurung siku buka, kurung siku tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal buka, kurung biasa, kurung kurawal balas, kurung kurawal balas, kurung kurawal. Oke. Kalau kondisinya seperti ini, jadi kita pemeriksaannya adalah kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengeluarkan elemen ini ketika kita mendapatkan balas kurung ya. Entah itu balas kurung biasa, balas kurung siku, atau balas kurung ini, balas kurung, saya besarkan saja hurufnya ini, seperti yang terlalu kecil, atau balas kurung kurawal ya. Saya letakkan di sini dulu. Oke, jadi ini elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam pop. Ketika dia bukan balas kurung, maka langsung saya masukkan saja. Pertama ada kurung biasa seperti ini, maka saya masukkan kurung biasa ke dalam. Nanti ada kurung biasa. Kemudian yang kedua ini ternyata balas kurung. Ketika yang mau saya masukkan adalah balas kurung, ini string elemen kedua ya, karakter kedua. Ketika yang mau saya masukkan balas kurung, di situ saya periksa. Di sini saya harus periksa bahwa elemen yang di sini harus kurung biasa juga ya, pembuka kurung biasa. Kalau yang elemen berikutnya adalah balas kurung biasa, maka elemen di sini adalah pembalasnya kurung biasa juga. Kalau tidak, berarti saya harus break dan ini sudah tidak balance. Tapi kalau dia masih balance, masih sama, yang mau saya masukkan adalah kurung, yang saya baca adalah kurung biasa, dan yang di sini yang di peaknya adalah kurung biasa, maka dia akan balance. Dan saya hapus elemennya, saya keluarkan, saya pop dia kemari. Saya hapus ini. Sekarang stacknya kosong lagi. Nah, berikutnya ada pembuka kurung lagi. Setiap pembuka kurung dimasukkan. Dan setiap balas kurung kita bersiap-siap untuk melakukan pop. Ya, ini ada buka kurung, maka saya masukkan di sini ya. Masuk kemari. Buka kurungnya, buka kurung siku. Dan elemen berikutnya adalah kurung siku ya, balasannya kurung siku. Balasannya kurung siku, maka saya periksa kalau yang di dalam ini adalah kurung siku buka, maka dia benar. Tapi kalau di sini kurung kurawal buka atau kurung biasa buka, maka dia salah. Seandainya seperti ini tadi jawabannya yang masuk, yang saya masukkan sebelumnya, maka dia salah ya. Kalau salah, kalau sudah tidak balance, ya langsung kita break saja, selesai. Artinya kurungnya tidak balance. Oke, saya kira teman-teman bisa mengerti. Coba saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ke programnya. Jadi di program ini kita harus membuat stack dulu. Stack itu tersimpan di Java util juga. Kawan-kawan boleh lihat dokumentasi JDK-nya. Di sini kita buat sebuah stack. Bisa juga membuat stack dengan array ya. Jadi kita juga semuanya dimungkinkan untuk membuat stack dengan array. Membuat stack sendiri. Kemudian stack nanti akan berisi karakter. Jadi di dalam parameter generiknya saya isikan karakter. Tipe wrapping dari karakter ya. Karakter.
Kemudian stacknya boleh saya beri nama myStack saja. myStack sama dengan new stack, seperti ini. Jadi ini cara membuat stacknya, struktur data stacknya. Kemudian kita akan membuat mekanisme untuk membaca input dari scanner ya. Kita akan baca dia per karakter. Jadi kita buat for untuk membaca karakter demi karakternya. For integer i sama dengan 0, dan selama i lebih kecil dari sc.len.size, sc.len ya, sc.len kemudian i++. Jadi kita akan baca, ini kan dia memasukkan input ya, string input dari keyboard. Kita baca, oh sorry, jadi ini bukan sc ya, tapi input, panjang inputnya. Kita baca karakter per karakter, karakter demi karakter. Kita baca huruf demi huruf. Kemudian kita buat di sini. Kita buat if di sini jika myStack tidak kosong, atau kita buat jika stack kosong ya. Jika stacknya masih kosong, maka periksa. Jika stack masih kosong, if stack kosong. Jika stacknya kosong, if stack is empty. Jika stacknya kosong dulu, pertama jika stacknya kosong kita masukkan dulu elemennya. Kita push ini myStack titik push, kita push dulu. Kita masukkan dulu pertama karakter pada indeks ke i. Jadi input titik char add i, karakter yang berada pada indeks ke i. Jadi kita bacanya satu persatu, kemudian kita baca dan kita masukkan ya, kalau stacknya masih kosong. Tapi ketika stacknya sudah tidak kosong, kita periksa. Jadi di sini else-nya artinya ketika stacknya tidak kosong. Kalau ini ketika stacknya kosong, if stack is empty. Kalau tidak kosong, maka kita periksa. Kita periksa dulu inputnya itu apa, apakah dia balas kurung atau bukan. Kalau dia balas kurung, maka kita periksa lagi apakah dia balance atau tidak. Tapi kalau dia bukan balas kurung, kalau dia kurung buka, maka kita langsung push juga sebenarnya. Nah, di sini kita buat if jika inputnya adalah, jadi kita bisa buat di sini char dulu. Char misalnya karakter char atau ci ya. Karakter ke i misalnya sama dengan input titik char add i. Seperti ini, karakter ke i. Ya, c ini yang akan kita periksa ya. Jadi ada beberapa kondisi. Apakah ci-nya adalah ini? Apakah ci-nya sama dengan ini? Sama dengan balas kurung? Sama dengan balas kurung kurawal? Kemudian kita periksa juga nanti else if kita periksa apakah dia balas kurung biasa atau balas kurung siku dulu. Kemudian kita periksa lagi apakah dia berupa simbol balas kurung biasa atau yang lainnya, else. Oke. Jadi di sini kita akan meriksa apakah dia balas kurung atau bukan ya. Kalau dia bukan balas kurung, operasinya sama. Kita push, kita masukkan elemen ke dalam stack. Jadi kalau dia bukan balas kurung, kita masukkan elemennya ke dalam stack. myStack titik push char add i. Yang jadi harus kita hati-hati ketika dia memasukkan balas kurung. Ketika dia memasukkan balas kurung, maka kita harus memeriksa lagi. Apakah, jadi kalau dia memasukkan balas kurung, maka kita harus periksa apakah elemen yang berada paling atas tadi,
kita gunakan operasi pick ya. Jika kita periksa apakah elemen yang berada paling atas adalah pasangannya, maka di sini kita periksa jika kalau dia balas kurung kurawal, maka kita periksa jika myStack titik pick. Jadi kita baca elemen paling atas sama dengan kurung kurawal buka. Jika dia sama dengan kurung kurawal buka, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mengeluarkannya. Kita hapus kurung kurawal buka itu. Jadi cara menghapusnya pakai perintah pop. Tapi kalau dia bukan kurung kurawal buka, jangan lakukan apa-apa ya. Lanjutkan saja operasinya. Pop. Seperti ini. Oke. Jadi dia kalau kurung kurawal buka. Kalau kurung kurawal tutup ya. Sekarang untuk kurung siku buka, kita sama operasinya juga. Ini bisa kita copy. Kita pick dulu, kita baca dulu apakah dia kurung siku buka. Kalau dia kurung siku buka, maka nanti kita pop. Kemudian demikian pula jika yang kita masukkan adalah elemen ke I adalah kurung biasa, kurung tutup, maka nanti kita harus pastikan. Kalau dia adalah kurung buka, maka kita keluarkan lagi. Kita hapus elemennya dari stack. Gunakan perintah myStack.pop. Demikian selama elemennya masih ada ya. Kita baca karakter demi karakter untuk setiap inputnya. Dari setiap inputnya kita baca karakter demi karakternya. Kemudian setelah itu kita periksa di sini. Jadi untuk memastikan apakah dia balance atau tidak, di akhir proses ini maka stacknya harus kosong ya. Jadi kita memasukkan elemen, kita keluarkan. Kalau dia balance, karena dia dikeluarkan jika dia balance. Kalau dia balance, maka nanti stacknya kosong. Jadi cara untuk mendeteksi apakah pasangan kurung kurawal ini semuanya adalah balance, cukup dideteksi dengan di akhir proses ini cukup kita deteksi dengan memeriksa apakah dia kosong atau tidak. Jika dia kosong berarti kurungnya balance ya, tanda kurungnya balance. Kita bisa buat di sini boolean balance atau seimbang atau ada yang menyebutnya seimbang. Kita cukup memeriksa myStack titik is empty. Jadi kalau dia kosong maka dia seimbang. Kalau masih ada tersisa berarti dia tidak seimbang ya. Karena ada yang berhasil tidak dihapus dari stacknya. Ada yang tidak berhasil dikeluarkan dari stack ini, berarti dia tidak seimbang. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian kita system out print print line ya, print ln. Yang kita print adalah status seimbangnya ini. Apakah dia seimbang atau tidak? Oke. Kita coba lihat kodenya. Else if, kemudian else. Oke, kita bisa coba run code dulu. Sepertinya sudah tidak ada error. Kita periksa dulu pakai run code. Oke, dia sudah true ya, sudah berjalan dengan benar. Sekarang coba kita submit code-nya juga. Semoga tidak ada test case yang gagal juga. Oke, semua test case sudah diterima dan dia sudah benar. Saya perlihatkan kodenya dari atas. Seperti ini. Jadi kita menghapus pasangan ya. Jadi kita hapus dia ketika ada pasangannya. Kita baca setiap kita menemukan kurung tutup. Jadi yang ditandai adalah kurung tutupnya ya. Setiap kita menemukan kurung tutup, maka kita harus periksa pasangannya. Kalau pasangannya benar, kita hapus. Kalau tidak benar, tidak kita hapus. Kalau tidak benar, kita masukkan elemennya ke dalam stack ya. Walaupun dia kurung tutup. Seperti itu. Jadi ini cara untuk mendeteksi apakah sebuah kurung seimbang. Seperti ada kawan-kawan yang ingin membuat sebuah bahasa program sendiri dan menggunakan tanda kurung seperti ini, atau membuat operasi simbolik misalnya. Untuk mendeteksi pasangan kurungnya bisa gunakan stack. Sebenarnya ada cara yang lebih bagus mungkin ya. Mungkin bisa ada teknik-teknik menggunakan regular expression atau operasi-operasi remove dan sebagainya. Tapi karena di sini kita diminta untuk menggunakan stack, membuatnya menggunakan stack, maka kita gunakan stack seperti ini. Kalau yang lainnya, if seperti ini bisa gunakan Swiss ya. Jadi biasanya kalau if-nya seperti ini, kita bisa gunakan Swiss case. Tapi kalau saya melihatnya sama saja, karena kalau dilihat jumlah barisnya tidak jauh berbeda ya.
Di sini kita bisa gunakan Swiss, kemudian pakai cash ya, Swiss di sini. Kalau ini mau dirubah jadi Swiss cash bisa pakai Swiss. Tulisannya Swiss begini. Swiss, kemudian apa yang mau di Swiss? Yang mau kita Swiss adalah CI, Swiss CI. Kemudian kita gunakan di sini cashnya, Swiss cash, Swiss CI cash. Oh, Swiss buka kurung ya, sorry. Swiss buka kurung. Kemudian balas kurungnya di bawah. Kemudian ini cashnya, cash satunya, cash 1.2. Kemudian di bagian bawah cash itu harus diletakkan break ya, break titik koma seperti ini. Kemudian ini juga cash yang ini kita buat cash spasi titik 2. Ini kalau gunakan Swiss. Kemudian jangan lupa breaknya. Kemudian kita, ini saya copy saja, saya ganti dengan kurung biasa ya, seperti ini. Kemudian ada breaknya juga, break ya. Kemudian untuk else nya kita bisa gunakan default ya, defaultnya default titik 2. Defaultnya apa? mystack titik push. Oke, seperti ini. Ada kelebihan kurung sepertinya, tidak ya? Oke, coba kita run code dulu. Oke, benar. Jadi kalau ini bisa gunakan Swiss juga ya. Kalau kalian bisa pilih ya. Saya lebih sering gunakan if ya, tapi supaya dia memudahkan saya sebenarnya. Supaya kalau ini kan ada sedikit salah bisa error ini. Kalau if buka kurung, balas kurung, selesai, aman. Buka kurung kurawal, balas kurung kurawal. Kalau cache ini penulisannya agak tidak umum. Dia pakai titik 2 pembukanya, kemudian harus diakhiri dengan break. Hati-hati di sini, biasanya kalau lupa buat breaknya, dia error juga. Kemudian untuk yang else-nya pakai default. Oke, baik. Saya kira ini saya scroll dulu kodenya. Tidak rumit sebenarnya. Bisa saya submit lagi, karena saya sudah punya 2 kode berbeda. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat kode yang sudah disubmit sebenarnya bisa ya. Kita bisa melihat di bagian submit ini, submission. Di bagian submission kita bisa melihat kode-kode yang sudah kita submit. Ini kode yang tadi, yang sebelumnya, yang pertama. Kemudian ini kode yang kedua, saya open new tab. Kita lihat dulu, masih loading sedikit ini. Ya, kita buka. Ini kode saya yang pertama tadi, yang pakai if. Kemudian ini kode yang kedua, yang pakai Swiss cash. Baiklah kawan-kawan, kalau kawan-kawan punya cara yang berbeda yang lebih efektif, mungkin boleh di-share di kolom komentar. Atau mungkin ada yang punya pertanyaan juga, boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.